Rancak tabuhan gendang mengiring riang anak-anak yang tergabung dalam komunitas Hong pertengahan Desember. Dibentuk sejak 2005 lalu, komunitas Hong menjadi salah satu di antara sedikit sekali pegiat pelestari permainan tradisional di Jawa Barat. Dengan bahan sederhana yang diambil dari lingkungan sekitar, anggota komunitas Hong juga memproduksi sendiri beragam perlengkapan dan sarana permainan tradisional, seperti egrang bambu yang satu ini. Dalam hitungan menit, bambu pun berubah jadi permainan yang tak hanya mengasyikkan, tapi juga melatih keseimbangan dan teknik tersendiri. Dibanding mainan modern yang lebih individualis, ragam permainan tradisional memang diakui lebih bermanfaat untuk mengembangkan otak kanan dan kiri anak-anak. Pendiri komunitas Hong sendiri mengaku, keberadaan komunitasnya didorong keprihatinan atas maraknya gempuran permainan modern. Komunitas Hong adalah sebuah komunitas yang menggali potensi dan nilai-nilai dalam permainan tradisional. Jadi bukan hanya perlakuan dari permainan tradisional, tapi apa nilai-nilai di baliknya. Karena saya yakin bahwa ini adalah sebuah etnopedagogi atau sistem pembelajaran masa lalu untuk anak-anak menyiapkan masa depannya. Maka komunitas Hong ini adalah sebagai pusat kajian, rujukan tentang mainan dan permainan tradisional di Indonesia. Komunitas Hong juga mendokumentasikan ratusan jenis alat permainan tradisional yang dalam bahasa Sunda dikenal sebagai kaulinan jadul. Jenis permainan kuno yang bahkan mungkin sudah tak pernah tersua lagi di zaman modern. Sebut saja gasing, kucing sumput, hingga ngadu muncang. Seluruhnya dibuat menggunakan bahan yang diambil dari alam sekitar. Tak hanya memperkenalkan mainan tradisional siap pakai, komunitas Hong juga mengikut sertakan pengunjung dalam proses pembuatan mainan. Seperti dalam pembuatan mainan berbahan dasar daun kelapa yang disebut kekerisan ini. Anak-anak anggota komunitas Hong pun sudah begitu terlatih bersosialisasi sambil mengenalkan ragam mainan jadul. Seperti yang dilakukan Risma. Di usia belia, gadis yang bergabung sejak kelas 4 SD ini bertekad ingin melestarikan budaya setelah merasakan sendiri asiknya permainan tradisional. Permainan tradisional tidak mengeluarkan uang. Dan yang modern? Yang modern mengeluarkan uang. Jadi lebih boros gitu ya? Ya. Tak cuma menghidupkan kembali minat masyarakat, khususnya anak-anak akan permainan tradisional, komunitas Hong pun punya mimpi seputar nasib mainan jadul di masa depan. Kalau ada pengunjung dari mancanegara datang ke sini, kita ajarkan dulu mainan tradisional mereka, baru kita ajarkan mainan tradisional Indonesia. Dia bisa melihat ribuan banyak bahkan kekayaan tradisional, mainan tradisional yang ada di Indonesia. Akhirnya mereka juga berpikir, loh, kenapa mainan yang bisa dipelajari di sini? Karena cita-cita saya bagaimana Indonesia dengan ribuan jenis mainan yang ada itu menjadi rujukan mainan tradisional seluruh dunia, sehingga orang akan belajar permainan tradisional itu tidak kemana-mana tapi ke Indonesia ini. Jadi, tunggu apa lagi? Anda bisa menjadikan komunitas yang bermarkas di kawasan Bukit Pakar Utara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini sebagai salah satu referensi jika ingin merasai kembali serunya permainan perepet jengkol, ayang-ayanggung, hingga salam sabrang. Buah hati Anda pun bisa ikut mengenal kaulinan jadul atau permainan tradisional kuno sebagai salah satu bagian kekayaan tradisi di Nusantara. Meski permainan tradisional kini telah dilupakan sejumlah anak, namun di Bandung, Jawa Barat, sejumlah anak yang tergabung dalam komunitas Hong masih melestarikan budaya tersebut. Selain itu, para pengunjung yang datang ke lokasi komunitas Hong ini dapat langsung berinteraksi, seperti yang terlihat di belakang saya. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara melaporkan.